Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saat ini kita menjumpai adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Kami percaya dalam satu minggu ini Tuhan telah memberkati kita dengan banyak sekali. Oleh karena itu, saatnya kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita datang kepadanya dan kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku dan terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Katakan, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih hingga pada pagi hari ini kami sehat, kami ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur atas segalanya. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menguduskan kami, biarlah kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik, ada sukacita? Pasti dong, sama halnya dengan kami di sini ada Kak Karen, Kak Lia, Shalom. serta Alvin. Halo. Sama halnya dengan kami merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ayo, siapa yang merasa masih kecil? Atau merasa yang sudah besar? Atau mungkin merasa badannya paling kecil, pendek? Atau mungkin yang sudah merasa paling tinggi? Mau kecil, mau besar, mau pendek, mau tinggi, yang pasti Tuhan semua cinta umatnya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi
Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya bisa dititipkan oleh mama papa saat mereka beribadah ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau akan menyucikan persembahan ini agar berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka pikiran kita, hati kita mau undang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Selamat pagi, Shalom semuanya. Pagi ini bersama dengan Om Victor, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita semuanya sudah semangat memuji Tuhan. Kini kita mau siapkan hati kita mau konsentrasi untuk dengar firman Tuhan. Yuk, sebelum dengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami dengar akan menjadi benih yang subur buat kami. Firman itu akan bertumbuh dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk kami mendengar firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan pemberitaan firman di pagi hari ini. Haleluya, amin. Pagi ini Om Victor mau ajak adik-adik pertama-tama untuk melihat dulu nih ayat firman Tuhan sebagai bacaan kita. Adik-adik bisa lihat di Alkitabnya masing-masing tuh. Nah, itu ada yang belum bawa Alkitab tuh. Dibuka ya Alkitabnya ya. Nah, bagi yang tidak bawa Alkitab, bisa disaksikan nih di layar YouTube-nya. Dilihat, di situ ada ayatnya. Yuk, kita mau sama-sama baca. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, itu tadi bacaan Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita bicara tentang mempersembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Pagi ini Om Victor mau cerita nih tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang dia memberikan contoh buat kita. Dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia memberikan yang terbaik loh buat Tuhan. Siapa ya tokohnya nih ya kira-kira ya? Nah, ini adik-adik bisa lihat nih. Ini dia. Nah, bisa dibaca ya. Tokohnya namanya Yusuf dari Arimatea. Atau di Alkitab atau kita seringkali menyebutnya cukup dengan Yusuf Arimatea. Om, siapa sih Om Yusuf Arimatea itu? Om, siapa sih? Kok aku baru dengar? Nah, kalau yang baru dengar atau mungkin yang jarang mendengar Yusuf Arimatea itu siapa? Om Victor mau cerita nih tentang Yusuf Arimatea. Adik-adik dengarkan, dan saat mendengarkan, renungkan ini. Karena Yusuf Arimatea memberi contoh yang baik buat kita tentang hidupnya untuk Tuhan. Yusuf Arimatea diceritakan, ditulis dalam Alkitab, itu adalah seorang yang kaya. Ditulis dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-57 disebutkan dia itu orang kaya. Kalau kaya berarti dia itu punya harta yang banyak, punya duit yang banyak. Itu Yusuf Arimatea. Lalu yang kedua, siapa itu Yusuf Arimatea? Yusuf Arimatea ternyata juga ditulis di dalam Injil Markus, disebutkan di sana selain dia kaya, dia juga anggota imam besar. Wah, luar biasa loh ini loh. Sudah kaya, punya harta melimpah, punya duit banyak, dia juga anggota dari imam-imam besar, majelis besar di sana. Kalau orang Yahudi nyebutnya dengan Sanhedrin. Siapa sih Sanhedrin itu? Sanhedrin itu adalah kumpulan-kumpulan para imam, para tokoh-tokoh agama Yahudi yang sangat disegani. Jadi, kalau Om Victor mau simpulkan, Yusuf Arimatea ini selain duitnya banyak, kaya raya, dia juga orang terpandang, orang terhormat. Dia juga punya pengaruh yang besar. Itulah Yusuf Arimatea. Om, lalu apa sih hebatnya Om di sana? Kalau dia cuma kaya, kalau dia itu cuma orang yang terpandang, terhormat, kan banyak Om yang seperti itu. Om Victor mau cerita lagi nih. Selain dia itu orang kaya, orang terpandang, dia adalah anggota majelis besar orang-orang Yahudi. Ternyata sisi baiknya Yusuf Arimatea ini adalah dia itu disebutkan di Alkitab juga merupakan pengikutnya Yesus, muridnya Yesus. Sekalipun dia tidak terang-terangan di depan umum karena statusnya dia masih sebagai anggota imam besar. Namun Yusuf Arimatea, kalau Om Victor mau katakan, dia itu seperti murid Yesus yang rahasia, murid rahasianya Yesus. Dia diam-diam itu mendengar ceritanya Yesus. Yesus itu siapa ya? Dia dengar. Dan lagi juga dia diam-diam itu ngikuti Yesus. Kalau Yesus lagi mengajarkan sesuatu, Yesus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, Yusuf Arimatea ternyata ada di sana. Dia juga ikut dengarkan, dia ikut dengar-dengeran.
Yusuf Arimatea juga saat dia jalan-jalan, dia juga sering melihat Yesus yang membuat banyak sekali mujizat. Orang-orang tidak tahu kalau di situ ada Yusuf Arimatea. Namun Yusuf Arimatea, dia ternyata setia ngikut Yesus kemanapun juga. Ngerti ajaran Yesus, dia paham akan ajaran-ajaran Yesus, mendengarkan dengan seksama, sekaligus melihat apa yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia ngerti semuanya karena dia mengikut Yesus dengan setia. Nah, Yusuf Arimatea baru nih, dia itu menampakkan diri. Dia baru nih, dia menunjukkan dirinya di hadapan orang ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua murid-murid Yesus rata-rata pada sembunyi, pada ketakutan. Murid-murid Yesus tidak berani tampil di depan, tidak berani ingin menurunkan Yesus, tidak berani. Namun Yusuf Arimatea, dia berani menunjukkan dirinya. Dia berani ngomong dengan Pilatus, minta supaya mayatnya Yesus diturunkan. Dan ternyata juga Yusuf Arimatea juga ternyata hadir dalam persidangan itu. Dan dia juga merasa sedih atas apa yang terjadi dalam dirinya Yesus. Yusuf Arimatea, dia memberikan hidupnya yang sangat luar biasa untuk Yesus. Bahkan loh adik-adik, kalau adik-adik sekalian baca di Alkitab, Yusuf Arimatea itu dia berani menurunkan mayatnya Yesus. Dia berani ngomong sama Pilatus, tolong Pak Pilatus, ini kan Tuhan Yesus, ini kan masih tergelantung di sana ya. Besok itu hari Sabat ya, mbok tolong mayatnya diturunkan. Dia berani ngomong itu loh sama Pontius Pilatus yang kejam itu. Dan ketika dia turun, dia berani untuk membersihkan mayatnya Yesus. Dia berani berkorban untuk Yesus. Loh, kalau adik-adik boleh perhatikan di dalam Alkitab kita, Yusuf Arimatea ini juga berani mengorbankan sesuatu. Dia berani korban. Apa yang dikorbankan? Dia berani untuk membeli kain lenan, kain kafannya Yesus itu Yusuf Arimatea yang memberikannya. Yusuf Arimatea juga berani menyediakan tempat untuk kuburnya Yesus. Itulah Yusuf Arimatea. Itulah hebatnya Yusuf Arimatea. Yang selama ini kita tidak dengar, siapa sih Yusuf Arimatea? Ternyata dia adalah orang yang luar biasa. Orang yang kaya, orang yang terpandang, orang yang berpengaruh, namun sekaligus dia muridnya Yesus. Murid yang taat dengan ajaran Yesus, murid yang mau rela berkorban, murid yang mau berani untuk hidupnya diserahkan kepada Yesus, murid yang berani memberi persembahan buat Yesus. Itulah Yusuf Arimatea. Mungkin di Alkitab kalau adik-adik buka, tidak sebanyak kisahnya dengan tokoh-tokoh lain. Namun sikap hidupnya untuk Yesus itulah yang luar biasa, yang bisa kita teladani. Nah, lalu kalau Om Victor sudah banyak cerita nih, sudah banyak cerita tentang siapa itu Yusuf Arimatea. Pertanyaan kemudian adalah, Om, lah terus manfaatnya buat saya apa? Om Victor cerita Yusuf Arimatea itu kan orang zaman dulu, Om. Lah sedangkan aku kan hidupnya di zaman sekarang. Om Victor sama adik-adik kan hidupnya di zaman sekarang, Om. Apa nih manfaatnya? Jangan salah loh. Sikap hidup
Yusuf Arimatea bisa menjadi teladan buat kita semuanya. Tidak cuma buat adik-adik, buat Om Victor pun juga ada manfaatnya. Yang bisa diteladani sama Om Victor ada loh dalam dirinya Yusuf Arimatea. Apa itu? Yang pertama Om Victor mau sebutkan, dan adik-adik benar-benar tidak cuma mendengarkan, tapi adik-adik harus merenungkan ini. Yang pertama, apa itu? Yang pertama ternyata Yusuf Arimatea mengajarkan kepada kita untuk berani memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Yusuf Arimatea banyak sekali loh. Banyak. Dia mempersembahkan hartanya. Apa itu? Dia mempersembahkan kain lenan, kain kafan untuk Yesus. Itu persembahan dari Yusuf Arimatea. Kubur yang untuk ngubur Yesus itu, ruangan itu, yang nyediakan siapa? Yusuf Arimatea. Dia berani korban secara materi, dia berani korban secara material, dia korban. Namun juga ada yang kedua, dia juga berani korban. Korban apa? Korban waktu, korban tenaga, korban hidupnya. Buktinya apa? Dia rela loh. Dia rela berjumpa sama Pontius Pilatus. Dia rela peduli tentang mayat Yesus yang masih tergantung. Dia rela peduli. Dia rela capek-capek jumpai Pontius Pilatus. Dia rela nih untuk dia korban tenaga, ngangkut Yesus, bersihin Yesus, ngubur Yesus. Itu pakai tenaga loh, pakai waktu loh. Kalau Om Victor bayangkan waktu itu, murid-murid Yesus pada takut. Tapi si Yusuf Arimatea ini dia rela mengorbankan tenaganya. Dia menunjukkan diri di depan umum. Dia berani mengorbankan dirinya untuk dia ini bersihkan Yesus, ngubur Yesus. Kalau dipikir-pikir, daripada capek-capek nih nemui Pilatus, nurunkan Yesus, bersihin Yesus, ngubur Yesus, yang mending tidur di rumah. Betul ya? Betul itu. Kalau dipikir-pikir seperti itu. Namun inilah sikap murid yang setia. Yusuf Arimatea, dia ternyata adalah murid yang mau memberikan hidupnya sebagai persembahan yang terbaik. Makanya ayat firman Tuhan tadi di awal, kita harus memberikan persembahan itu, yaitu apa? Hidup kita. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang berkenan itulah yang harus adik-adik dan juga Om Victor berikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus sudah terlebih dulu berkorban untuk kita. Maka kita pun juga harus meneladaninya. Apa yang sudah adik-adik korbankan nih buat Tuhan kita Yesus? Apakah kita sudah benar-benar percaya? Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Yesus? Apakah kita berani berkorban dengan talenta yang kita miliki? Yang bisa main musik, apakah berani untuk melayani musik di gereja? Yang punya kemampuan suaranya bagus, apakah berani untuk bernyanyi untuk Tuhan? Tuhan memberikan talenta buat kita. Dan berikanlah itu yang terbaik buat Tuhan. Ataukah barang milik kita? Ataukah mungkin kita dikasih uang jajan sama mama papa? Ini ya, nanti sisihkan buat persembahan ya. Apakah benar diberikan untuk Tuhan? Kalau itu semuanya belum, yuk kita mau belajar dari Yusuf Arimatea ini. Dia mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Hal yang kedua, apa sih yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani dari Yusuf Arimatea? Dari Yusuf Arimatea, kita bisa meneladani
tentang sikapnya yang berani serta berani ambil resiko. Itu penting, berani dan berani ambil resiko. Namun ingat ya, beraninya ini bukan karena ngawur, bukan karena maaf kalau Om Victor bilang kurang ajar sama yang tua, enggak. Tapi beraninya ini adalah berani karena bertindak benar. Berani bertindak sesuatu yang memang itu adalah kebenaran. Yusuf Arimatea memberi contoh itu. Yusuf Arimatea, seperti tadi Om Victor katakan di awal, dia adalah anggota majelis imam-imam besar. Dia anggota majelis imam besar di sana. Nah, para anggota majelis imam besar itu dilarang. Nggak boleh bela Yesus, nggak boleh nguburkan Yesus, nggak boleh. Tapi Yusuf Arimatea ini, karena dia ngerti tentang kebenaran, dia ngerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia rela ambil resiko, nemui Pontius Pilatus. Nah, coba buat apa nemui Pontius Pilatus? Buat apa menemui orang yang punya kuasa hanya demi menurunkan Yesus? Buat apa? Kan Om Victor sudah bilang, lebih enak tidur di rumah. Tapi karena dia ngerti kebenaran, dia berani ambil resiko ini. Dia berani untuk bertindak benar, menemui Pontius Pilatus, dan bahkan dia rela di depan orang diketahui Yusuf Arimatea ini ikut menguburkan Yesus. Adik-adik, bagaimana dengan kita semuanya? Apakah kita berani apa? Berani hidup dalam kebenaran, sekalipun resikonya itu sulit, sekalipun itu resikonya banyak. Berani enggak untuk kita ini hidup dalam kebenaran? Om, hidup dalam kebenaran itu gimana toh Om? Hidup dalam kebenaran itu adalah hidup tinggal di dalam Yesus, ikut perintahnya Tuhan Yesus, semangat dalam ngikut Yesus. Kadang-kadang kalau ngikut Yesus, kadang-kadang kalau kita rajin beribadah, kadang-kadang nih banyak teman-teman yang ngejek kita, "Halah, kamu itu sok rajin. Daripada ikut ibadah, ngapain? Yuk enakan pergi ke mall. Daripada ikut ibadah, lebih baik yuk kita mabar bareng yuk. Online bareng nih." Ternyata mengikut Yesus tidak seperti itu. Yusuf Arimatea mengajarkan kepada kita, mari kita mau sama-sama berani tinggal dalam kebenaran itu. Berani melangkah bertindak sesuatu yang benar, sekalipun itu ada resikonya. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, apa yang bisa kita dapat dari kisahnya Yusuf Arimatea ini? Nah, ternyata yang ketiga, kita bisa belajar, kita bisa meneladani sikap rendah hati dan mau melayani dari Yusuf Arimatea. Om Victor sudah ngomong tadi di depan ya, Yusuf Arimatea itu orang yang kaya, orang yang terpandang, orang yang punya kedudukan di majelis besar orang Yahudi. Kalau orang kaya, orang terpandang, itu biasanya loh ya, terkenalnya sombong karena punya semuanya. Wah, aku ini kan orang kaya. Kalau bahasanya adik-adik, aku ini kan sultan mah bebas. Betul ya? Biasanya seperti itu. Nggak mau nih aneh-aneh, nggak mau bertindak untuk merendahkan diri, nggak mau. Tapi Yusuf Arimatea beda. Meskipun dia kaya, meskipun dia terpandang, Yusuf Arimatea rela memberikan hidupnya
dengan penuh kerendahan hati, rela nurunkan Yesus, membersihkan mayat Yesus. Dia rela melayani sedemikian rupa. Dia rela melakukan itu semuanya. Padahal bisa aja dia tidak melakukan itu, ya bisa. Ngapain repot-repot melakukan itu? Ngapain? Tidak usah. Tapi karena dia rendah hati dan sikap melayaninya itu luar biasa. Nah, itu yang harus kita bersama-sama boleh teladani. Lah buat adik-adik yang ada di rumah, apa sih yang sudah kita perbuat untuk Yesus? Apa sih yang sudah kita lakukan dengan tangan kita? Apakah dengan tangan kita ini kita sudah melakukannya untuk melayani Tuhan? Apakah dengan tangan kita ini kita sudah bisa dengan penuh kerendahan hati melayani Dia sebagai Sang Raja? Ataukah jangan-jangan dengan tangan ini kita gunakan untuk tidak baik nih? Untuk ngajak berantem temannya, untuk mukulin adiknya, untuk sukanya jahilin orang-orang sekitar. Atau dengan tangan kita sukanya buat main HP, main HP-nya ini main game terus sampai melotot. Waduh, kalau sudah main enak sekali gitu. Kalau sudah main, waduh ini asik ya Mobile Legends-nya. Wah asik ya PUBG-nya nih, asik ya FF-nya nih. Apakah seperti itu setiap hari? Ataukah dengan tangan kita mau melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati? Yuk adik-adik, hari ini Om Victor tidak akan lama-lama ngomong tentang firman Tuhannya. Cukup saat kita boleh mengerti akan pesan ini, kita bisa meneladani sikapnya dari Yusuf Arimatea. Apa itu? Apa yang bisa kita teladani? Nah ini, adik-adik bisa lihat nih. 1, kita sebagai murid Yesus, kita wajib memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, berani mengambil resiko hidup sebagai murid Yesus. Dan yang ketiga, bersikaplah rendah hati dan mau untuk melayani. Ingat loh ya, ada 3 hal. 3 hal ini yang harus tertanam dalam diri kita semuanya. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, berani untuk ambil resiko hidup sebagai murid Kristus, tinggal dalam kebenaran. Dan yang ketiga, rendah hatilah dan mau untuk melayani. Nah, untuk mengakhiri ini, kita sama-sama akan melihat lagi nih ayat firman Tuhan yang kita tadi sudah baca. Inilah ayat mas kita hari ini, direnungkan, kita simpan dalam diri kita, kalau perlu dihafalkan supaya firman ini meresap dalam diri kita. Ini ayatnya, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat, hidup kita adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Dan mari kita akan sama-sama sekali lagi berdoa. Berdoa untuk firman Tuhan hari ini, supaya firman itu boleh melekat dalam diri kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk kita melakukannya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, mengucap syukur buat firman yang telah kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Kiranya mampukan kami untuk kami boleh meneladani hal-hal yang positif dari pesan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih.
Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah hari ini telah usai. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah minggu depan di channel yang sama dan di jam yang sama. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!